Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Muhammad Raffi Nur Prasetyo dari kelas 9B. Hari ini saya akan mempresentasikan poster saya tentang sistem reproduksi, tepatnya pada laki-laki. Dan ini dia poster saya yang menunjukkan bagian-bagian penting dari sistem ini. Juga prosesnya, yang tentu masing-masing memiliki peran penting. Mari kita mulai dari penjelasan organ sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu testis. Ada sepasang testis dan ini adalah pabrik utama dari sistem reproduksi. Testis memiliki dua tugas. Pertama, memproduksi sel kelamin pria yang kita kenal sebagai sperma. Jutaan sperma berbentuk seperti kecebong ini terus dibuat setiap hari setelah pubertas. Kedua, testis juga memproduksi hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan ciri khas laki-laki, seperti pertumbuhan otot, perubahan suara, dan tumbuhnya rambut di wajah serta tubuh. Nah, ketika pria terangsang, sperma yang sudah matang akan bergerak cepat dari epididymis melalui saluran yang panjang, yaitu vas deferens. Saluran ini berfungsi sebagai jalur utama untuk mengangkut sperma menuju bagian dalam tubuh. Sepanjang perjalanan, sperma akan melewati beberapa kelenjar penting yang mendapatkan cairan untuk membentuk air mani. Kelenjar pertama adalah vesicula seminalis, yang menghasilkan cairan kaya nutrisi untuk memberikan energi pada sperma. Setelah itu, ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan pelindung yang membantu sperma bertahan di lingkungan yang tidak mendukung. Bersama kelenjar Cowper, campuran cairan ini membantu sperma tetap hidup dan bergerak. Sperma yang baru dibuat masih belum siap. Mereka akan bergerak menuju saluran yang melingkar di atas testis, yang disebut epididymis. Epididymis ini bisa kita ibaratkan sebagai tempat penyimpangan dan pematangan. Disinilah sperma akan dimatangkan selama beberapa minggu agar siap dibuahi. Seluruh campuran ini yang kita sebut air mani kemudian akan keluar melalui uretra, yaitu saluran yang berada di dalam penis. Menariknya, uretra adalah saluran ganda yang juga digunakan untuk mengeluarkan urin. Namun, keduanya tidak bisa dikeluarkan pada waktu yang bersamaan. Terakhir ada skrotum, yaitu kantung kulit yang melindungi testis. Fungsinya sangat krusial, yaitu menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk memproduksi sperma. Adapun alur proses dari produksi hingga pengeluaran air mani. Yang pertama, produksi sperma. Proses ini dimulai di testis. Seperti yang saya bilang tadi, testis adalah tempat sel sperma serta hormon dibuat setiap hari setelah pubertas. Yang kedua, pematangan dan penyimpanan. Sperma yang baru dibuat akan dipindahkan ke epididymis untuk dimatangkan dan disimpan selama beberapa minggu. Yang ketiga, perjalanan sperma. Saat dibutuhkan, sperma bergerak melalui saluran panjang yang disebut vas deferens menuju bagian dalam tubuh. Yang keempat, pembentukan air mani. Selama perjalanan tadi, sperma melalui vesicula seminalis dan prostat yang mendapatkan cairan untuk membentuk air mani. Cairan ini memberikan energi dan perlindungan pada sperma. Yang terakhir, pengeluaran air mani, yakni cairan putih yang dikeluarkan saat ejakulasi yang juga mengandung sperma, dikeluarkan dari tubuh melalui uretra yang berada di dalam penis. Nah, itu dia proses juga penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.